Selamat pagi saudara, salam sejahtera buat kita semua. Saya percaya keadaan saudara baik-baik saja di masa-masa di mana kita harus tinggal di rumah saat ini. Pada devotion from home kali ini, saya ingin membagikan firman Tuhan dari Roma 8 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah saudara, ketika dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, ini berbicara mengenai bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Kapan, bagaimana, apa itu, yang jelas segala sesuatu Tuhan kerjakan, Tuhan datangkan, dan itu semua untuk kebaikan kita. Jadi Tuhan berdaulat atas hidup kita, saudara. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menghubungkan firman Tuhan ini dengan bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan ketika mereka mengalami pembuangan ke Babel. Ini adalah masa yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Dan salah satu daripada kitab yang membahas tentang pembuangan ini ada dalam kitab Yeremia. Saudara tahu, Nabi Yeremia adalah nabi yang menghadapi banyak nabi-nabi palsu yang pada saat itu bernubuat bahwa Israel hanya dalam waktu singkat akan kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Tetapi pada waktu itu Nabi Yeremia tampil dan dia bernubuat seperti yang ada di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-10 dan ke-11. Ayat yang 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara, ayat ini menunjukkan kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, inline, sama dengan apa yang ada di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 yang kita baca. Bahwa Dia, Allah yang sanggup menetapkan waktu dan sanggup menepati janjinya. Itulah bukti kedaulatan Tuhan. Ayat yang ke-12, maksud saya ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini begitu penting bagi bangsa Israel, karena ini menjawab kenapa ini semua terjadi. Dan kita tahu di sini tertulis bahwa Allah merancangkan hal yang baik, bukan hal yang penuh kecelakaan, tetapi penuh dengan damai sejahtera. Dia melakukan itu semua untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi kita tahu saudara, bahwa Tuhan itu melakukannya untuk kebaikan kita. Jika kita bandingkan dengan keadaan kita pada saat ini, pandemi yang sedang terjadi tidak pernah terpikirkan oleh semua orang. Hal ini tiba-tiba datang ke dalam kehidupan kita. Seolah-olah kebebasan kita dirampas, gerak-gerik kita terbatas. Saudara, saya mendengar dari seorang jemaat yang suaminya berprofesi sebagai dokter. Suami pulang tidak dapat menemui anak dan istrinya. Sang suami langsung tinggal di lantai 2, anak dan istrinya tinggal di lantai dasar. Akibat untuk mencegah penularan daripada wabah ini. Hal-hal inilah yang terjadi di tengah-tengah kita akhir-akhir ini. Tapi saudara, firman Tuhan pada hari ini berkata bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan orang percaya, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ketika kita tidak mengerti, jangan pernah ragukan saudara akan kedaulatan dan kasih setia Tuhan. Selanjutnya
kita kembali kepada Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini merupakan sebuah proses juga, saudara, yang Tuhan lakukan kepada setiap orang yang percaya. Bekerja dalam segala sesuatu adalah sebuah proses dalam kehidupan saudara dan saya. Sekarang prosesnya apa yang sedang terjadi, saudara? 1 Petrus 1 ayat ke-6 sampai dengan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ternyata dalam menjalani kehidupan, orang percaya mengalami proses pemurnian seperti emas, saudara. Ya, Ayub dalam ayat pasal yang ke-23 ayat 10 berkata, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ayub juga menyatakan hidupnya sedang diproses, seperti diproses dalam pemurnian emas. Tapi dalam hal ini, objek yang diuji jauh lebih tinggi daripada emas, yaitu iman kita, saudara. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, Tuhan mau menyatakan di sini bahwa Dia menghandle segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lepas dari kontrol Tuhan. Kita mungkin bertanya, kapan ini selesai? Atau begitu besar pertanyaan kita tentang hari depan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tapi percaya, saudara, Tuhan menghandle, Tuhan mengontrol segala sesuatu dalam kehidupan kita yang percaya. Jadi jalan hidup, saya simpulkan, jalan hidup orang percaya adalah sebuah proses iman yang akan mendatangkan kebaikan. Saya mau menutup devotion kita dari ayat 1 Petrus 1 ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu sementara, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada saat ini Tuhan. Kami yang adalah umat-Mu menerima firman bahwa Engkau memelihara kami di dalam setiap proses iman, di dalam setiap proses kehidupan kami. Tuhan, aku berdoa buat umat-Mu yang percaya, Engkau yang memeliharanya Tuhan. Untuk setiap kebutuhan, untuk setiap apa yang dibutuhkan, Engkau yang menyokongnya, Engkau yang memenuhinya Tuhan. Aku berdoa, biarlah selama kami menjalani kehidupan ini, kami melihat bahwa ada pertumbuhan iman, ada iman yang dimurnikan, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.